Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan atau mendemonstrasikan sebuah proyek akhir atau tugas akhir dari mata kuliah di semester 6 ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari Prodi D4 Teknik Otomasi, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 dari kelas TO6B. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek akhir atau tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Mesin Vision yang diampu oleh Bapak Agus Kumaidi, SST MT. Untuk tugas akhir saya atau proyek akhir saya yang berjudul Optimasi Sistem Kunci Pintu Pintar Face Recognition untuk peningkatan akurasi dan keamanan. Jadi dari judul tugas akhir saya tadi mengenai optimasi sistem kunci pintu pintar face recognition untuk peningkatan akurasi dan keamanan memiliki latar belakang yang dimana pada era modern ini kebutuhan akan keamanan semakin meningkat, terutama di lingkungan rumah dan tempat tinggal. Kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembobolan rumah kini semakin marak terjadi. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari solusi sebuah keamanan yang lebih canggih dan efektif atau efisien. Sebuah sistem kunci pintu pintar atau face recognition menawarkan sebuah solusi keamanan yang jauh lebih canggih dan efektif dibandingkan dengan kunci pintu tradisional. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pengguna yang benar dan membuka pintu. Teknologi pengenalan wajah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode identifikasi lainnya, seperti yang pertama, mudah digunakan. Pengguna tidak perlu membawa kunci atau kunci fisik atau mengingat kode akses. Dan yang kedua, aman. Sistem ini sulit untuk dipalsukan dan dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi tingkat keamanan pun memiliki nilai akurasi yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada keamanan yang tradisional. Yang ketiga, nyaman. Pengguna dapat membuka pintu dengan mudah dan cepat. Dan ini adalah contoh dataset citra yang telah saya deteksi. Dan pada proyek akhir ini atau tugas akhir ini tentunya saya dibantu dalam pengerjaannya melalui RoboFlow dan juga Google Colab, dan yang satu lagi ada VS Code melalui Python. Baik, langsung saja saya akan menuju step yang pertama, mendemonstrasikan tugas akhir saya, yaitu mengenai kunci pintu pintar face recognition. Untuk yang pertama, saya akan menuju pada account Google saya. Untuk step yang pertama, saya akan menganotasi atau memberi labeling pada dataset saya. Dari tersebut, saya menggunakan RoboFlow guna melabeli dari dataset yang telah saya kumpulkan. Langsung saja saya masuk RoboFlow, lalu saya enter, dan langsung saja sign in seperti ini.
Dan jangan lupa untuk memasukkan nama. Contohnya bisa dituliskan namanya sendiri, yaitu Arjun Bayu tugas akhir, seperti ini. Oh, mohon maaf, jadi sebelum masuk untuk membuat workspace, jadi pilih untuk plan yang akan digunakan. Saya memilih yaitu yang public plan, dan bisa diberi nama Arjun Bayu semester 4. Lalu create workspace seperti ini, lalu kita skip aja, dan hasil tampilannya pun menjadi seperti ini. Dan apabila ingin membuat sebuah workspace baru, bisa langsung menuliskan pada project name tersebut. Langsung saja saya beri nama Arjun Bayu Face Recognition, seperti ini. Lalu lisensi tersebut bisa menggunakan CC BY 4.0. Lalu ini saya copy, saya paste di sini. Lalu akan saya pilih create public project, dan tampilan tersebut akan berubah seperti ini. Dan jika teman-teman ingin mengunggah file atau folder, langsung saja bisa memilih pada menu pilihan seperti di layar ini. Langsung saja saya memilih file, langsung saya klik pada menu select files, dan saya masukkan file-file dataset saya yang telah saya kumpulkan di sini. Saya contohkan Bruno Mars, saya Ctrl A, saya masukkan. Kemudian saya tambahkan file lagi, lalu ada Taylor Swift, akan saya tambahkan, open. Kita tunggu sebentar karena masih saat processing files. Untuk yang berikutnya akan saya tambahkan dataset lagi. Saya tambahkan dataset dari Kevin Sanjaya. Jadi kenapa saya mengambil dataset ini? Karena dataset ini merupakan dataset yang akan saya gunakan atau uji coba sebagai nantinya untuk kunci pintu pintar secara otomatis menggunakan face recognition dari wajah atau dari wajah yang telah dataset saya kumpulkan. Kemudian saya tambahkan lagi tugas akhir, picture, dataset Jonathan Christie. Lalu saya open. Dan perlu diketahui, jikalau di RoboFlow ini datasetnya jika semakin banyak, maka nanti hasil dari training tersebut dan diaplikasikannya pun ketika di VS Code akan memiliki nilai akurasi yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih bagus, karena dari dataset tersebut juga
dapat memberikan hasil yang baik. Entah itu dari datasetnya memiliki jumlah yang banyak atau rendah. Dan di sini saya telah mengumpulkan dataset sebanyak 1.200 dari keempat kelas tersebut. Namun di sini terbaca atau terdeteksi menjadi 1.185. Kemudian untuk langkah yang berikutnya adalah save and continue. Kita tunggu dulu karena sedang proses upload files. Jadi apabila dataset teman-teman semakin banyak pada saat labeling di RoboFlow, nantinya hasilnya akan juga semakin lebih sempurna. Begitu. Masih terbaca uploading image tersebut dari 596 dari 1.185 dataset. Masih sisa separuh dari dataset yang telah saya kumpulkan. Kita tunggu terlebih dahulu. Sekarang sudah uploading image dari 937 dan dari 1.185 dataset yang telah saya kumpulkan. Dua detik lagi, sebentar lagi akan selesai. Dan setelah dari upload image tersebut akan ditampilkan sebuah tampilan seperti ini. Kemudian bisa dipilih pada menu Start Manual Labeling seperti ini. Lalu pilih pada pilihan yaitu Assign to Myself seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan dataset dari saya yang telah saya kumpulkan sebanyak 1.200, namun di sini terbacanya ada sekitar 1.185. Kemudian akan saya start annotating. Dan contoh melabeling atau memberikan labeling pada foto-foto tersebut dengan cara demikian. Karena saya mendeteksi sebuah pintu pintar secara otomatis menggunakan face recognition, maka yang saya beri label atau labeling adalah bagian face atau muka tersebut seperti ini. Dan jika sudah, maka muncul perintah yaitu annotation editor. Bisa diberikan nama yaitu Bruno Mars, kemudian bisa save and enter. Kemudian untuk langkah yang berikutnya juga sama, saya labeling dan saya posisikan pada face atau muka dari dataset saya. Kemudian juga langsung saja bisa
tekan save atau enter. Kemudian untuk yang data berikutnya juga sama, saya labeli pada face atau muka tersebut. Save and enter. Kemudian lanjut yang berikutnya seperti ini, lalu saya klik save and enter, lalu gambar berikutnya juga seperti ini, lalu save and enter. Kemudian gambar yang selanjutnya adalah seperti ini juga, save and enter. Kemudian untuk gambar berikutnya juga saya labeli pada kondisi atau posisi muka tersebut. Kemudian saya save. Kemudian ini, lalu saya save. Kemudian berikutnya, lalu saya save enter seperti ini, lalu saya save enter. Jadi kurang lebih cara-cara untuk memberikan labeling pada sebuah gambar atau picture di RoboFlow adalah dengan demikian. Jadi sesuai pada bidang atau objek yang telah teman-teman amati. Kalau saya dengan berjudul face recognition, pasti saya akan mendeteksi pada bagian face atau wajah yang telah saya deteksi berdasarkan dari dataset yang telah saya kumpulkan. Jadi jikalau sudah, kemudian jika semua dataset sudah teman-teman labeling, maka bisa menuju langkah yang selanjutnya seperti ini. Kemudian bisa add image to dataset, dan nanti akan terbaca seperti ini, bahwasanya train terbaca 70%, valid 20%, and test 10%. Kemudian add image seperti ini. Nah, kemudian bisa langsung memilih pada menu new version. Kemudian pada step kali ini bisa langsung saja klik continue and create. Kemudian setelah memberi labeling pada dataset tersebut, kemudian akan dialihkan pada workspace seperti ini. Teman-teman bisa sebelumnya melakukan train di RoboFlow, jadi seperti ini, continue and start training. Training in progress. Kita tunggu sebentar. Karena training di RoboFlow sedang berjalan. Dan dari berdasarkan dataset yang telah saya kumpulkan tadi, saya telah mengumpulkan dataset sebanyak 1185. Namun di sini saya mengambil 10 image saja sebagai perumpamaan atau simulasi sementara saja. Namun kurang lebihnya cara-cara atau step by step-nya memberikan label pada RoboFlow, cara-caranya tetap sama seperti yang telah saya demokan tadi. Nah, hasil dari training
menggunakan RoboFlow akan terbaca grafik yang telah ditampilkan setelah training di RoboFlow ini. Jadi seperti ini hasilnya. Ini epochnya, ini juga epochnya. Pada class loss, ini object loss, kemudian ini box loss, dan seperti ini grafik yang ditampilkan setelah saya melakukan training pada RoboFlow. Kemudian teman-teman juga bisa mengekspor dataset tersebut dengan cara demikian. Sebelumnya pilih formatnya adalah YOLO V5 PyTorch, kemudian pilih pada show download code, kemudian continue, dan copy dari pip install RoboFlow tersebut yang akan digunakan nantinya training pada step yang berikutnya pada Google Colab, dan bisa di down. Baik, itu tadi cara-cara atau step by step memberikan labeling atau anotasi pada RoboFlow. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pada step yang kedua. Untuk step yang kedua adalah training pada Google Colab. Langsung saja saya membuka pada Google Colab YOLO V5, enter, dan pilih pada YOLO V5 tutorial Colab Google yang pertama. Namun sebelum itu jangan lupa sambil membuka Google Drive, karena nantinya antara Google Colab dan juga Drive akan tersambung. Dan jangan lupa untuk membuat folder baru. Langsung saja saya buat new folder. Saya beri nama Arjun Bayu YOLO V5 seperti ini. Lalu saya create. Kemudian saya beranjak kembali pada Google Colab. Untuk yang selanjutnya, pilih menu file, kemudian pilih opsi new notebook in Drive seperti ini. Dan kemudian jangan lupa untuk men-setting ulang runtime pada Google Colab tersebut dengan cara seperti ini. Change runtime type, pilih pada hardware accelerator dengan tipe T4 GPU, kemudian save, lalu bisa dikonekkan. Kita tunggu sebentar sembari menyambungkan Google Colab tersebut ke Google Drive. Dan apabila sudah tercentang hijau seperti ini, tandanya sudah tersambung. Kemudian untuk langkah yang pertama, saya akan menambahkan sebuah codingan seperti ini yang nantinya akan saya jalankan satu demi satu di Google Colab. Langsung saja saya paste di sini. Lalu jika teman-teman melakukan run pada Google Colab atau menjalankannya, teman-teman bisa langsung memilih pada gambar di sisi kiri saya seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini untuk codingan atau program yang telah saya
run yang pertama. Kemudian saya akan mencoba program yang kedua. Saya tambahkan space dulu atau ruang seperti ini. Mohon maaf. Untuk yang kedua saya copy, lalu saya paste dan saya run seperti ini. Lalu jika ada tampilan seperti ini, bisa memilih connect to Google Drive, kemudian pilih drive sesuai drive yang teman-teman gunakan, lalu continue, lalu select all, lalu continue. Dan untuk melihat hasil Google Drive sudah tersambung atau belum adalah di sini pada menu atau opsi files. Kita refresh dulu dan sudah terbaca atau terdeteksi Google Drive yang telah saya sambungkan ke Google Colab seperti ini. My Drive, dan ini adalah folder yang telah saya buat barusan, yaitu Arjun Bayu Yulo Velima. Kemudian saya akan mencoba program ketiga, seperti ini. Namun untuk penamaan Google Drive tersebut kita ganti menggunakan folder yang telah saya buat, yaitu dengan cara klik kanan, copy file, kemudian dapat dipaste di sini dengan nama content/Google Drive /My Drive /Arjun Bayu Yulo V5. Langsung saja saya run. Kenapa dari Google Colab ini saya sambungkan ke Google Drive, yang nantinya hasilnya juga akan terbaca atau juga bisa terdeteksi di Google Drive tersebut. Kemudian untuk langkah yang berikutnya adalah dengan mengambil dataset dari website RoboFlow tadi yang sudah saya contohkan seperti ini. Export dataset, kemudian pilih show download code, continue, kemudian saya copy, kemudian saya run di sini. Kita tunggu dulu, masih proses. Baik, saya akan mencoba seperti ini jikalau perintah RoboFlow di run, dan hasilnya akan seperti ini. Dan jika sudah akan tercentang hijau, dan hasil dari program atau labeling saya dari RoboFlow tadi adalah seperti ini. Kemudian jika saya run di Google Colab akan seperti ini. Kemudian untuk yang kelima juga saya run atau saya jalankan, juga hasilnya adalah dapat dijalankan. Jadi program
Tadi bisa teman-teman run satu persatu sesuai perintah yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang program ke-6 adalah demikian. Kemudian program ke-7 kita tunggu dulu karena sedang proses run. Dan hasilnya juga telah sama, juga tercentang hijau, yang artinya program ini telah dijalankan. Kemudian untuk beranjak pada program yang berikutnya, yaitu proses training. Di sini proses training tersebut ada sebuah perintah yang dimana pada data ini menggunakan data dari Google Drive teman-teman yang telah digunakan, yang telah disambungkan dari Google Drive tersebut. Untuk data ini teman-teman bisa menggantinya dari data YAML tersebut. Klik kanan, copy paste, lalu copy paste pada di sini. Kemudian untuk konfigurasi tersebut teman-teman bisa menggunakan pada models, lalu pilih pada yolo-v5s.yaml, langsung klik kanan, copy paste, langsung dimasukkan pada menu konfigurasi tersebut, dan kemudian jika sudah langsung saja di run. Dan untuk epoch ini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan dari dataset teman-teman. Dan ini saya sudah mencoba running dengan epoch 250 dan hasilnya sudah berjalan dan bisa selesai pada epoch 249/249 sesuai pada kebutuhan yang telah saya inginkan atau gunakan. Dan kemudian setelah saya berhasil melakukan training tersebut dengan sejumlah epoch 250, kemudian apabila teman-teman ingin mencoba hasil deteksi tersebut menggunakan program yang ke-8, dan di sini teman-teman dapat memasukkan hasil dari training tersebut tadi yang dengan epoch 250 dengan memasukkan hasil base PT tersebut seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan satu file saja untuk mendeteksi hasilnya, dan hasilnya adalah akan terbaca seperti ini. Dan tadi untuk filenya bisa teman-teman copy paste lalu
paste di sini. Kemudian seperti biasa run, dan nanti jika hasilnya run telah selesai, hasil deteksi tersebut terbaca di run detect exp, dan hasilnya akan terbaca seperti ini. Dan ini adalah deteksi saya atau pendeteksian saya dari face recognition tersebut dengan Bruno Mars, dengan yang dihasilkan adalah 0,91 yang telah sesuai pada ketentuan yang telah diberikan dengan 0,91 menjadi hasil yang telah diinginkan. Kemudian setelah proses training melalui Google Colab YOLO V5 tersebut telah selesai, kemudian dapat melanjutkan step yang berikutnya atau step yang terakhir, yaitu pada Visual Studio Code seperti ini. Dan melalui Visual Studio Code ini kita akan langsung mencoba mendeteksi hasil yang telah kita training dari Google Colab tersebut. Dan jangan lupa untuk hasil BSPT tersebut seperti ini yang telah di training tadi bisa di-download, kemudian teman-teman bisa memasukkan pada folder YOLO V5. Kemudian setelah itu hasil dari BSPT tersebut akan saya direct di Visual Studio Code dan terbaca di sini filenya base.pt. Kemudian apabila saya langsung mendemonstrasikan untuk menunjukkan bahwasannya hasil yang telah saya ujikan bisa memenuhi syarat ketentuan dan nantinya bisa terbaca 0,9 atau 0,9 sekian. Yang pertama, saya akan ambil program tersebut, saya copy, kemudian akan saya paste di sini, lalu saya enter. Baik, akan saya lanjutkan kembali demonstrasi saya setelah ada sedikit problem tadi. Baik, kemudian untuk langkah berikutnya atau langkah selanjutnya adalah saya akan mendemonstrasikan pada Visual Studio Code. Yang selanjutnya adalah seperti ini. Jadi saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya melalui Visual Studio Code. Dan seperti ini. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk mendirect kembali hasil BSPT yang telah di-download pada Google Colab untuk di-direct ke Visual Studio Code tersebut. Kemudian langsung saja ini saya blok terlebih dahulu, kemudian akan saya copy seperti ini. Saya copy, kemudian akan saya paste di sini, Ctrl V, lalu saya enter. Kita tunggu sebentar karena masih dalam proses. Dan sudah berjalan, dan inilah hasilnya pada proses tersebut menunjukkan hasil seperti ini. Dan kemudian jikalau teman-teman tunjukkan hasil deteksi teman-teman akan mendeteksi seperti apa.
Namun di sini saya menggunakan judul tugas akhir pintu pintar, yaitu face recognition, dengan keamanan yang lebih akurat, jadi membuka pintu lewat muka. Dan maka jika hasil face recognition tersebut akurat, maka pintu akan terbuka. Dan hasil demo saya adalah seperti ini. Dan inilah hasil demo saya. Di tugas akhir ini saya menggunakan 4 kelas atau 4 jenis dataset. Untuk yang pertama ada Taylor Swift, Bruno Mars, Jonathan Christie, dan juga Kevin Sanjaya Sukamulyo. Dan di sini setelah akurat bahwasanya Taylor Swift terbaca jelas pada demonstrasi saya di Visual Studio Code. Sudah berhasil terbaca 0,93, 0,94, 0,93, atau 0,92. Itu adalah yang Taylor Swift. Dan kemudian gambar terakhir, yaitu ada Kevin Sanjaya Sukamulyo. Dan di sini Kevin Sanjaya Sukamulyo juga memiliki hasil yang akurat, yaitu secara presisi 0,92 atau 0,91. Jadi demonstrasi saya dari proyek tersebut yang saya gunakan menggunakan dataset dari keempat tersebut, dan telah saya demokan semuanya, yaitu mengenai face recognition untuk membuka pintu secara otomatis melalui deteksi wajah. Baik, itu tadi demonstrasi dari saya atau hasil demonstrasi dari proyek akhir atau tugas akhir dari saya, dari proyek akhir atau tugas akhir Praktikum Mesin Vision di semester 6 ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Kumaydi, SSTMT, dan saya telah berhasil mendemokan atau mendemonstrasikan dari tugas akhir atau proyek akhir dari saya yang mengenai tentang face recognition atau deteksi tentang pintu pintar melalui deteksi wajah atau face recognition. Dan dari dataset yang telah saya kumpulkan, baik itu dari Taylor Swift, Jonathan Christie, Bruno Mars, dan juga Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan ketika tadi sudah saya demonstrasikan, sudah terbaca sesuai ketentuan yang telah diberikan, yaitu dengan skala range hasilnya terbaca sebesar 0,90 hingga 0,94 yang telah terbaca pada hasil saya yang telah terdeteksi pada Visual Studio Code, atau mungkin bisa jadi bisa lebih besar dari saya, mungkin 0,94 ke atas. Dan saya rasa cukup demonstrasi dari saya. Apabila saat saya menjelaskan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas berikutnya. See you for the next time. Thank you.